Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan kita di surat At-Tariq. Terakhir kita bahas sampai pada ayat yang keempat, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu nafsin, setiap jiwa itu, lamma 'alaiha, pada diri jiwa itu, hafiz, ada yang menjaga, yaitu para malaikat. Ini sudah kita jelaskan panjang lebar, nanti bisa dilihat kembali di rekamannya ya, di YouTube ada. Hari ini kita melihat ayat yang kelima dan di bawahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, falyanzuril insanu mimma khuliq. Falyanzuril insan, hendaknya manusia itu melihat. Al-insan, manusia, mimma khuliq. Apa makna mimma khuliq ini? Hendaknya manusia itu melihat mimma khuliq, dari apa dia diciptakan. Lihat ayat ini. Falyanzur, hendaknya manusia melihat. Apa yang dimaksud dengan melihat di sini? Apakah ia melihat dengan mata kita? Atau yang dimaksud di sini adalah hendaknya seseorang memikirkan? Di sini adalah makna memikirkan. Sehingga cobalah kalian pikirkan, maknanya. Cobalah kalian pikirkan, memangnya kalian itu diciptakan dari apa oleh Allah? Memang diciptakan dari besi, kayu, itu dari apa kalian itu diciptakan? Falyanzuril insanu mimma khuliq. Lalu Allah menjawab sendiri, khuliqa, diciptakan manusia itu dari ma'in, air, dafiq, yang memancar. Maksudnya apa? Air mani. Imam Ibnu Katsir mengatakan, beliau berkomentar, menarik komentarnya. Ini komentar Ibnu Katsir. Tanbih lil insan ala dha'fi aslihi alladhi khuliqa minhu. Ayat ini memberikan peringatan, tanbih atau memberikan isyarat kepada manusia, berikan isyarat bahwa manusia itu apa? Lemah. Dha'f, manusia itu lemah. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia min ma'in dafiq. Oke, kita lihat lagi komentar para ulama. Min ma'in dafiq, dari air yang memancar. Para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan ma'in dafiq yaitu air mani, yakhruju dafqan minar rajul wa minal mar'ah. Air mani ini memancar keluar dari laki-laki dan perempuan. Jadi yang dimaksud di sini adalah air, enggak terang. Apa yang terang? Nih, dari air mani. Ya. Air mani laki-laki dan perempuan. Lalu dari situ lahirlah anak, kata Ibnu Katsir. Tapi kalau kita perhatikan di ayat Al-Quran, di ayat-ayat yang lain,
Allah sebutkan ma'in dafiq ini dengan bahasa mahin. Apa mahin itu? Mima'in mahin. Apa artinya mahin itu? Hah? Mahin itu artinya hina, Pak. Di ayat yang lain ini disebut oleh Allah dengan bahasa nutfah. Nutfah itu apa? Air mani. Kenapa disebut nutfah? Karena maknanya setetes. Coba gabungin, tiga ini gabungin jadi satu. Air mani, setetes, hina. Terus ente belagu gitu di dunia. Ya Allah, ente nggak tahu diri ente dari apa, Mas. Kan simple kan? Simple. Manusia itu diciptakan dari air mani, setetes, hina lagi. Terus Anda sombong. Anda nggak tahu kalau Anda ini lemah. Manusia ini lemah, nggak bisa apa-apa. Yang maha kaya itu Allah. Lalu, kalau manusia itu faham atas ayat ini, maka lahirnya apa? Lahir apa, Pak? Kalau dia yakin dalam hatinya, tumbuh keyakinan aku diciptakan dari air mani, setetes, hina lagi. Maka lahir dari dirinya apa? Satu, apa? Meyakini keagungan dan besaran Allah. Allah itu maha agung, maha besar. Dari air yang setetes bisa lahir seperti ini. Berbeda-beda, bermacam-macam orangnya. Keagungan Allah, kebesaran Allah. Yang kedua, lahir apa dari sisi perilaku? Apa? Lahir sisi tawadhu. Kenapa tawadhu itu lahir? Karena dia sadar bahwa dirinya itu hina. Tahu arti ibadah? Menurut bahasa ibadah itu apa? Apa makna ibadah? At-tadhallul wal khudu'. Apa tadhallul? Kehinaan. Khudu' apa? Kerendah dirian, kepatuhan. Tadhallul menunjukkan kehinaan kita di hadapan Allah. Kepatuhan kita di hadapan Allah. Karena kita manusia yang hina. Itu ibadah. Menunjukkan di hadapan Allah. Islam, apa makna Islam? Para ulama mengartikan Islam apa? Al-istislamu lillah wal inqiyadu lahu bitta'ah ma'al bara'ati minasyirki. Apa Islam? Istislam lillah, berserah diri hanya kepada Allah. Kenapa? Saya lemah kok. Saya penuh kehinaan. Sehingga saya harus berserah diri kepada Allah. Wal inqiyad lahu bitta'ah, dan saya harus patuh kepada perintah Allah. Saya harus tunjukkan ketaatan saya kepada Allah karena saya hina diciptakan oleh Allah. Dan saya harus melepaskan diri saya dari segala bentuk kemusyrikan. Saya harus jauhi diri saya dari musyrik, perbuatan syirik. Ini buah yang luar biasa, melahirkan ketaatan yang besar, melahirkan akhlak mulia pada diri seseorang, menjadi orang yang penuh tawadhu, rendah hati di hadapan orang, hilang pada dirinya sifat-sifat sombong, ujub, tak pernah menganggap dirinya hebat, tak menganggap dirinya lebih unggul, lebih tinggi dari orang lain. Lihat, Pak. Lihat hadis Nabi, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi
wayadi, orang muslim yang hakiki, ketika orang muslim yang lain itu merasa nyaman sama Anda, dari mulut Anda, dari perilaku Anda. Kenapa? Karena dia tak pernah menganggap dirinya hebat dan dia ingin memberikan yang terbaik kepada orang lain. Ini buah dari ibadah, buah dari berserah diri, buah dari sifat tawadhu. Lihat komentar Abdullah bin Mas'ud, yadhunnun nasu biya khaira. Banyak orang menganggap diriku ini orang baik. Andai mereka tahu apa yang ada pada diriku, mereka akan tahu bahwa aku adalah orang yang paling buruk di antara mereka. Siapa ini? Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Inilah seorang muslim. Ketika dia memiliki iman yang seperti ini, melahirkan ibadah yang penuh dengan kepatuhan, ketaatan kepada Allah, dan lahir akhlak yang seperti itu, justru Allah naikin derajat dia dari lemah menjadi orang mulia. Lihat Pak, kalau kita tunjukkan kerendah dirian kita di hadapan Allah, kita tunjukkan kerendah hatian kita di hadapan Allah, kita tunjukkan bahwa kita dengan orang lain itu sama. Kalau perlu kita tunjukkan bahwa saya di bawah Anda lebih baik dari saya. Justru orang yang memiliki iman, akhlak, perilaku seperti ini malah diangkat oleh Allah derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan angkat derajat orang yang beriman di antara kalian. Tuh Pak. Memang manusia lemah, hina. Kapan kita akan mulia? Dengan ini, dengan iman, ketaatan, dengan akhlak mulia. Berarti kalau kita jauh dari itu, semakin hina, semakin hina. Coba lihat, kenapa Allah bilang asfalas safilin, thumma radadnahu. Tahu artinya asfal safil? Paling rendah dari orang-orang yang rendah. Paling rendah dari orang-orang yang rendah. Illal ladzina, kecuali orang yang beriman, dia tidak akan berada di situ. Di antara orang-orang yang rendah, tidak. Dia tinggi derajatnya orang-orang beriman itu. Itu ibu-ibu yang di atas mau pengajian atau main peta umpet, Bu? Kalau mau pengajian yang benar, Ibu. Anaknya dijaga dong. Serami begitu sampai ke bawah. Dijaga, Bu, anaknya, Bu. Ya, coba lihat para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bilal, budak, kulit hitam, budak diperjualbelikan, kulit hitam, tapi karena imannya, di mana posisi Bilal bin Rabah? Tinggi. Abu Jahal, Abu Lahab menganggap dirinya orang yang paling tinggi, menganggap dia sudah paling tinggi, the best, sudah levelnya hebat, dia menganggap apa? Turunan Quraisy paling tinggi. Di masyarakat, jabat-jabat tinggi, kekayaan punya, darah biru, semua dia punya tinggi-tinggi. Tapi yang terjadi apa? Hina di mata Allah, Pak. Tabbat yada Abi Lahabin. Hina dia. Meninggalnya, matinya hina, Pak. Tidak ada orang yang nguburin Abu Lahab. Nguburnya di mana? Dilempar tubuhnya, Pak, ke lubang. Abu Jahal menganggap dirinya the best, paling gede. Yang bunuh siapa? Anak kecil. 2 anak kecil, Pak, belum umur dibunuh. Dihina sama Allah.
Begitulah Pak, orang yang tidak ada iman, dia semakin hina posisinya. Kerajaan Persia Romawi, penguasa dunia saat itu, tapi hina berakhirnya mereka. Mereka berakhir kalah dengan pasukan yang cuma jumlahnya sedikit. Mereka punya kekuatan laut, punya kekuatan darat, jumlah besar, peralatan perang hebat saat itu, kalah sama sahabat yang jumlahnya sedikit, yang gak punya peralatan perang apa-apa. Jadi inilah hikmah Pak, hikmah besar. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Cobalah kalian fikirin, kamu itu dari apa? Kamu itu dari air mani hina, tetes lagi. Lalu biar kita mulia, inna akramakum indallahi, ketakwaan yang bikin kita mulia. Ya Rasulullah, kata Aisyah, wahai Rasulullah, kenapa dudukmu kamu berubah posisi dari duduk? Tadi Abu Bakar datang, kamu masih dalam posisi duduk miring, dengan jubahmu yang tersingkap kebuka ke atas. Umar datang, kamu masih duduk miring. Tapi kenapa ketika Utsman datang kau duduk rapi? Kamu rapiin jubahmu, kamu rapiin, dudukmu rapi. Ketika Utsman datang, kata Rasulullah apa? Gimana aku tak malu? Malaikat segen sama Utsman. Semua malaikat penghuni langit itu segen sama Utsman. Gimana saya nggak malu sama ini laki? Ya Allah, mulianya kayak apa Pak? Jadi inilah kemuliaan, bukan dengan tampang Pak. Kemuliaan bukan dengan fisik. Kemuliaan bukan dengan harta. Kemuliaan bukan dengan kedudukan. Kemuliaan bukan dengan kecerdasan kita. Tapi mulia itu dengan iman, amal saleh, dan akhlak kita. Ittaqillaha haitsuma. Ini nomor satu. Kamu bertakwa dimanapun. Wa atbi'i sayyi'ah hasanah. Hidupmu kemarin kotor, lakukan ketaatan, nanti terhapus itu yang jelek. Wa khaliqin nasa bi khuluqin. Jangan lupa yang ketiga, Anda harus berakhlak mulia. Kita akan menjadi mulia di sisi Allah. Tapi kalau berbalik, Anda melakukan ini mencari kemuliaan di mata manusia, Allah akan hinakan kita Pak. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan lagi, yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Ini menarik, ini pembahasan para ulama di sini. Yakhruju, keluar. Apa yang dimaksud keluar ini Pak? Hah? Air mani tadi itu keluar. Dari mana keluarnya? Dari sul wat tara'ib. Apa sul tara'ib? Air mani itu keluar baina, di antara nih, di antara sulb dan tara'ib. Sulb itu punggung bawah. Punggung kita ini yang bawah, bagian punggung yang paling bawah. Sulb. Tara'ib, para ulama berbeda pandang. Ada yang mengatakan tara'ib itu di antara bahu. Antara bahu ini tara'ib. Ada yang bilang tara'ib itu dada. Ada yang mengatakan tara'ib itu tempat Anda meletakkan kalung. Sebetulnya sama ya. Tapi itu redaksi para ulama tafsir seperti itu. Jadi intinya tara'ib itu di dada, yang biasa wanita meletakkan
kalung, bandolnya itu loh, bandol kalungnya yang umum ya, taraib di sini. Sebagian para ulama, kebanyakan para ulama mengatakan sulb itu laki-laki, taraib itu perempuan. Air mani laki-laki keluarnya dari sulb. Air mani perempuan keluarnya dari taraib. Berarti kalau taraib perempuan, mohon maaf, di antara kedua payudaranya. Di antara kedua payudaranya itu namanya taraib. Sehingga air mani baik laki maupun perempuan, air mani secara umum keluar dari sulb kalau itu laki-laki, dan kalau perempuan itu keluarnya dari taraib. Faham? Ada pendapat lain yang mengatakan ini laki-laki dua-duanya. Air mani laki-laki itu keluar min bainis sulbi wa taraib, di antara dada dan punggung Anda yang belakang, keluar dari antara itu. Ini pendapatnya, kalau yang kontemporer pendapatnya Imam Asy-Syanqiti, Imam As-Sa'di, dan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah. Apa dasar mereka? Imam Syanqiti berdasarkan yang di surat apa itu, Al-Imran apa ya, tentang air susu sapi itu, yakhruju min baini apa, air susu tentang sapi itu apa itu, min baini farthin wadamin. Air susu itu keluar min baini farthin wadamin. Jadi air susu itu sapi muncul min baini farthin wadamin. Farth itu kotoran, dam itu darah. Air susu itu ada di antara kotoran sama darahnya. Tengah-tengahnya ini ya, air susunya sapi itu ada. Subhanallah ya. Sebelahnya kasarnya nya, sebelahnya sini darahnya, tengah-tengahnya susunya. Subhanallah. Jadi berdasarkan ayat ini, maka Imam Syanqiti mengatakan ayat ini sama, baina sulbi wat taraib, dada, punggung bawah. Berarti air mani dari mana? Tengah-tengahnya. Siapa? Ya laki-laki. Yang kuat yang mana? Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan hadza huwa sahih, ini pendapat yang paling kuat, bahwa yang dimaksud dengan air mani keluar di antara sulb wa taraib, ini air maninya laki-laki. Ibnu Katsir, Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Jarir ini Syekhul Mufassirin, Imamul Mufassirin, imam para ahli tafsir semuanya, gurunya satu, Ibnu Jarir. Ibnu Jarir bilang, Ibnu Katsir bilang, mengatakan apa? Pendapat yang kuat adalah membaini sulbi, sulb itu laki, taraib itu perempuan, di antara kedua payudaranya. Wallahu a'lam. Bukan kompetensi saya untuk mencari yang kuat ya. Sekali lagi, apa faedah dari ayat yang ketujuh buat kita? Yang tadi itu Pak, dha'af, lemah, melahirkan iman, dan seterusnya pembahasannya. Lalu berikutnya lihat, subhanallah ya, ini menunjukkan kekuasaan Allah lagi Pak. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya dia, siapa dia ini? Allah. Ala raj'ihi, apa raj'ihi ini artinya? Mengembalikan, balikin, rujuk, pulang.
Ala raj'ihi, sesungguhnya Allah ala raj'ihi, balikin tadi tuh, balikin yang tadi, laqadir, sangat mampu sekali. Apa maksudnya? Ada dua makna di sini. Yang dimaksud pertama adalah air mani. Air mani kalau sudah masuk ke rahim perempuan, Allah bisa balikin lagi. Balikin lagi bisa. Balikin lagi bisa, tidak ada masalah, bagi Allah sangat mudah. Makna yang kedua, ini adalah hari Al-Ba'ats, kebangkitan yang dimaksud di sini. Ini adalah hari Al-Ba'tsu, kebangkitan. Innahu ala raj'ihi laqadir. Maksudnya adalah ketika Allah mampu menciptakan kita dari air mani setetes dan itu hina, maka lahirlah kita. Maka ketika kita hancur, meninggal, wafat, maka Allah sangat mampu untuk mengembalikan kita utuh lagi, Pak. Ya. Kekuasaan Allah. Coba lihat kisah Nabi Isa. Pertanyaannya, Nabi Isa itu wafat atau masih hidup, Pak? Hah? Masih hidup apa wafat? Umur berapa, Pak, kalau dia itu? Hah? Umur berapa? Tapi Allah Maha Kuasa. Nabi Isa ditaruh di alam yang berbeda. Dari alam dunia yang terjadi perubahan umur manusia di situ dengan batas umur yang Allah tentukan dalam kehidupan dunia, ditaruh di langit yang tidak ada hukum seperti yang ada di dunia, taruh dipindah tempat. Lalu nanti di akhir zaman Allah turunkan lagi Nabi Isa dan akan hidup dengan pola dunia dan akan wafat Nabi Isa dengan pola itu. Lihatlah, subhanallah. Lihat cerita Khidir. Maaf, bukan Khidir, Uzair. Cerita Uzair. Keluar dari kampungnya, naik keledai, lalu masuk sebuah rumah. Kemudian di situ ada tulang belulang. Lalu Allah tidurkan Uzair, bukan tidurkan, Allah jadikan Uzair wafat. Fa'amatahu Allahu mi'ata amin, Allah wafatkan 100 tahun, Pak. Tsumma ba'atha, dihidupin lagi. Kam labista, berapa lama kamu tidur? Labistu yauman, Allah. Paling cuma sebentar tidur. Coba lihat keledaimu seperti apa, tulang belulang. Coba lihat dirangkai keledainya sama Allah di depan matanya Uzair. Itu tulang-tulang dikumpulin, dirangkai, dibentuk, kemudian dikasih daging sama Allah, kemudian jadi keledai di depan matanya siapa? Allah Maha Kuasa. Jadi ini menunjukkan apa? Kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa. Iman, lahirnya ini apa? Iman. Lalu ayat yang berikutnya, yauma tubla, yauma, pada hari itu. Apa yang dimaksud pada hari itu ini? Hari itu, hari ini, hari kebangkitan ini. Makanya innahu ala raj'ihi laqadir, Allah Maha mampu untuk mengembalikan manusia yang wafat digeragotin yang wafat digeragotin belatung, digeragotin harimau, digeragotin apa kayak, yang wafat dimutilasi, palanya di Jawa Timur, kakinya di Jakarta, badannya di Sulawesi, umpamanya, Pak. Semuanya Allah bangkitkan dengan mudah dalam waktu yang sama.
Lalu setelah Allah bangkitkan mereka, yauma, hari itu, tublas sarair, hal-hal yang tersembunyi, sarair, sariratu rajul, hal yang tersembunyi pada seorang laki-laki, pada seorang perempuan, yang ngumpet di jiwanya, di hatinya, semua akan terlihat, terpampang dengan jelas. Maksudnya apa? Maksudnya kayak yang di surat Al-Adiyat, fa idza bu'thira ma fil kubur, ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya, wa hussila ma fis sudur. Apa artinya wa hussila ma fis sudur? Allah tampakkan apa yang ada pada diri, apa yang ada pada hati seseorang. Para ulama tafsir mengatakan ini menunjukkan bahwa di akhirat kelak yang dilihat itu hatinya. Kalau di dunia yang dilihat itu zahirnya, Pak. Hati kita nggak tahu isi hati orang. Kata Imam Nawawi di Riyadhus Shalihin, menghukum seseorang hanya dari zahirnya saja. Untuk itu, ketika Umar bin Khattab minta izin untuk membunuh Abdullah bin Ubay, Rasulullah melarang, jangan wahai Umar. Setelah dia memfitnah Aisyah berbuat zina dan terungkap bahwa Ibnu Ubay biang kerok dari semuanya, Umar bin Khattab meminta izin kepada Rasulullah untuk membunuhnya. Apa kata Rasulullah? Jangan wahai Umar. Nanti orang-orang menilai kita membunuh sama-sama saudara Islam. Allah memberlakukan Abdullah bin Ubay sebagai orang Islam. Waktu Ibnu Ubay wafat, keluarganya minta apa? Minjem rompinya Nabi. Dipinjemin nih rompi. Untuk apa? Ditaruh di jasadnya. Yang menjadi imam sholat jenazahnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah dunia, Pak. Kita menghukumi orang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, udah selesai. Kita lihat dia orang beriman, sholat, begini, ya sudah dia orang Islam, orang baik. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya dia orang Islam. Selama dia mengucapkan syahadat, ya dia orang Islam. Ini di dunia. Di akhirat, wa hussila ma fis sudur, yauma tubla as-sarair, isi hati orang dibuka sama Allah. Ini loh isi hati kamu yang sebetulnya. Apa itu? Iman, keikhlasan seseorang. Makanya di hadis yang di Muslim itu kan, awwalun nasi yuqda yaumal qiyamah, manusia yang pertama kali disidang oleh Allah siapa? Laki-laki yang laki-laki yang meninggal di medan perang, syahid. Dia meninggal syahid. Rasulullah, Allah nanya, apa yang kamu lakukan di dunia? Qataltu fika hatta tushhid. Ya Allah, aku jihad di jalanmu. Ini di dunia kan terlihat, apa yang kelihatan? Aku jihad di jalanmu hatta tushhid, sampai aku mati syahid, ya Allah. Tapi di akhirat bukan itu yang dilihat, yang dilihat hatinya. Allah bilang apa? Kadzabt, bohong kamu. Wa hussila ma fis sudur, yauma tublas sarair. Apa? Bohong kamu. Kamu waktu itu, waktu ikut jihad itu, kamu cuma pengen dapat sertifikat pahlawan doang. Pengen dipuji orang, Mas. Nih. Ustadz, bisa bantuin gak Ustadz? Apa Pak yang bisa saya bantu? Tolong Ustadz berangkatin haji tahun ini. Emang kenapa? Sebetulnya saya sudah berangkat haji lewat travel ini. Saya sudah bikin acara di komplek rame-rame apa semua. Tiba-tiba dibatalin keberangkatan no travel. Malu Ustadz, muka saya taruh di mana Ustadz? Satu komplek tahu, semua warga tahu saya naik haji Ustadz. Kenyataannya saya gagal naik haji. Malu Ustadz, udah berapa aja deh Ustadz saya bayar Ustadz.
hajinya yaumatu belah sarair. Nanti di akhirat dibuka kedok kamu ya. Kamu haji mau nyari apa? Nah, saya haji ikhlas, pakai shot ikhlasnya kok. Ikhlas, pakai shot lagi ikhlasnya ngomongnya, fasih banget ikhlas gitu. Lo kenalan, apa sama? Haji fulan. Ngapain lo sebutin hajinya, bego? Kasarnya begitu deh. Iya kan? Ngapain kamu sebutin hajimu? Kartu nama semua dibuang-buangin. Kenapa? Nggak ada tulisan haji. Yaumatu belas. Allah yang tahu. Kita, ya sudah, dia sudah haji. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan hajinya haji mabrur. Karena apa? Yang kita lihat memang itu, ya kan? Nggak boleh Pak, boy, Bapak hajinya mabur Pak, bukan mabrur. Nggak boleh Pak. Tahu mabur nggak Pak? Terbang Pak. Gak boleh, jangan menilai orang. Biar Allah aja yang menilai. Nahnu qaumun la nu'maru bi an nunaqqiba quluban nas, kata Nabi. Kita di dunia, tugas kita bukan ngorek-ngorek isi hatinya orang, Mas. Kita lihat orang berbuat baik, kita doain aja. Nanti di akhirat Allah buka semuanya. Orang kedua disidang sama Allah. Apa yang kamu lakukan di dunia? Ya Allah, dulu saya di dunia saya rajin datang ke majelis taklim di Masjid Al-Fatah. Ya Al-Fatahnya nggak ada ya, tambahin aja dikit kan. Saya datang majelis taklim, ya Allah, saya rajin ngaji. Allah bilang apa? Kadzab. Kenapa? Ya, itu artinya keluar, kelihatan. Kamu dulu ngaji, pengen dipuji orang aja. Masukin ke neraka deh, kata Allah. Kepalanya duluan, cemplungin ke neraka, kepalanya duluan deh. Ibu-ibu telepon sama saya. Ustadz, saya nggak kuat sama suami saya, Ustadz. Saya tinggal di Jakarta, Ustadz. Saya tinggal suami saya saat di kampung. Kenapa ibu? Saya digebukin Ustadz sama suami saya, Ustadz. Digebukin Bu, iya ini nyata ini ya. Saya digebukin Ustaz, nggak kuat saya Ustaz. Jadi kalau suami saya mau gebukin saya berdiri di samping pintu Ustaz. Kenapa? Kalau dia lagi marah-marah gebukin saya, apa yang ada di samping dia itu langsung dilemparkan ke kepala saya Ustaz. Kalau sudah dia megang sesuatu, saya tinggal lari aja karena saya dekat pintu. La haula wala quwata illa billah. Bahkan saya sering mau dibunuh Ustaz. Pernah lagi mau makan nasi padang Ustaz. Marah-marah dia. Tahu-tahu nasi padang itu dituang di muka saya Ustaz. Mabuk suami ibu. Kagak pernah minum Ustaz. Rajin di majelis taklim, di pengajian. Nyata Pak, belum seminggu. Rajin di pengajian, di majelis taklim, rajin Ustaz. Apa ini Mas? Hah? Yang salah siapa? Kok bengong? Ini hatinya nggak benar Mas. Keikhlasannya nggak beres. Kenapa? Kelihatan perilakunya itu perilaku Anda. Kita di dunia, wah Mas ini Masya Allah ya rajin di pengajian ya. Itu yang kita lihat di luar Pak. Tapi karena hatinya nggak benar, di dunia pun sudah kelihatan perilakunya. Di sini bagus, keluar dari sini, jadi mbahi setan Mas. Bukan setan, mbahi setan dia. Ya, katanya setan, ngapain lu ngodain dia? Gue gila karena dia. Kan? Subhanallah. Makanya manusia di akhirat nggak bisa
Mengelak nggak akan bisa, Pak. Kenapa? Yang ditunjukin apanya? Hatinya. Makanya kata Imam Al-Auza'i apa? Saya tak pernah melakukan satu perbuatan pun yang lebih berat daripada saya memperbaiki hati. Kata Anas bin Malik, Rasulullah selalu baca doa ini, ya musabbital qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini yang selalu dibaca oleh Rasulullah SAW. Jadi kata para ulama tafsir seperti Syekh Syangkiti, Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat ini menunjukkan apa? Kita harus lebih memperhatikan hati, Pak. Kalau hati kita baik, hati kita bersih, insya Allah mulut kita baik. Insya Allah perbuatan kita baik, Pak. Tapi kalau hati kita kotor, mulut kita lebih kotor, Pak. Ya kan? Ada tebakan begini, Pak. Ini tebakan ini. Mobil Mercy, asli Mercy 200%, Pak, 100%. Tapi kalau dia lewat nggak ada orang mau deket. Mercy apa, Pak? Truk sampah. Mercy kan kadang-kadang mau Anda deket situ, Pak. Mercy loh, Pak. Nggak ada orang deket, Pak. Padahal Mercy ini. Tapi bau, Pak, bau. Kita naik motor, mobil mundur, Pak. Pak, ini Mercy nih, motorin gue malah. Ini loh orang, Pak. Nggak mungkin hatinya kotor terus perbuatan baik. Cium baunya, Mas. Makanya yang dibetulin oleh Rasulullah SAW pada umat ini apanya? Akidahnya, Pak. Tauhidnya yang dibersihkan. Nggak main-main loh, 13 tahun Rasulullah cuma memperbaiki satu topik doang. Akidah doang 13 tahun. Sisanya 10 tahun macem-macem hukum Islam semuanya. 13 tahun satu tema, akidah, tauhid. Inilah. Ngapain kita memikirkan mobil Mercy-nya, toh ujung-ujungnya Anda memakai buat sampah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah nggak melihat ganteng kamu, Mas. Abu Lahab itu disebut Lahab. Kenapa? Ini versi jahiliyah. Kenapa? Karena mukanya putih, berseri-seri, ganteng, Pak. Panggil Abu Lahab, orang yang mukanya berseri-seri dan ganteng. Rambutnya bergelombang sampai di bawah kuping, Pak. Ganteng, Pak. Tapi finnar, neraka, Pak. Nggak ngelihat tampang, nggak ngelihat hartanya. Yang dilihat apa? Iman. Ini yang harus diperhatikan. Anda nyari bini, nyari istri, cantiknya. Cantik itu kayak orang lapar, Mas. Hari ini Anda ngelihat cantik, kenapa? Lapar. Ya kan kayak orang puasa. Siang hari ngelihat es, ngelihat ini. Pengennya apa? Beli semua. Kalau Anda sore sudah buka puasa, mau makan itu semuanya. Kenapa? Ya udah kenyang. Kenapa? Mata Anda, Pak. Mata kita, Pak. Ini nipu. Anda ngelihat perempuan cantiknya doang. Setelah menikah, ada yang lebih cantik. Setelah menikah, ada yang lebih cantik. Kapan selesainya? Nggak selesai, Pak. Disumpel mata kita sampai tanah liat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berhenti Anda terus melihat. Nggak akan selesai, Pak. Apa aja kan kehormatan, muliaan itu di hati, iman. Sampai Nabi bilang apa? At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Ketakwaan itu muaranya dari sini. Iman. Kita bangun iman, kita bangun akidah,
Maka jika yang terbangun itu kamathali syajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama, kayak pohon akarnya nancep kuat maka batangnya ke langit, Mas. Nah kalau akarnya pohon toge ketiup angin rubuh semua tuh pohon, Mas. Ya, kita lanjutkan setelah sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan satu ayat biar tema dan potongannya satu arah. Pada ayat yang ke-10 Allah berfirman, "Fama lahu min quwwatin wala nasir." Fama lahu, maka dia, siapa dia ini? Manusia. Maka dia manusia ya, pada hari kiamat kelak masih tetap ini kembali kepada dua ayat yang di atas ya. Innahu ala raj'ihi laqadir, yaitu di hari kebangkitan, hari kiamat kelak. Yauma tublas sarair, yaitu di hari kiamat kelak. Fama lahu, maka manusia di hari kiamat itu tidak memiliki kuwah, kekuatan. Jadi tidak memiliki kekuatan. Kekuatan apa ini? Kekuatan pada dirinya sendiri. Artinya dirinya sendiri tidak bisa nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa menolong dirinya, nggak bisa menyelamatkan dirinya, nggak bisa. Wala nasir, dan juga dia tidak punya menolong. Siapa? Orang lain. Ini orang lain, Mas. Dirinya sendiri tak bisa berbuat apa-apa, orang lain pun tidak bisa berbuat apa-apa. Di surat apa yang sama dengan ini? Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari itu manusia akan lari dari siapa? Dari saudaranya. Maksudnya apa? Mungkin bisa membantu saudaranya. Wa ummihi wa abihi. Nolong ibunya pun dia tidak bisa. Ayahnya tidak bisa. Anaknya tidak bisa. Istrinya tidak bisa. Terus likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Kata Ali bin Abi Thalib, akhwaf ma akhafu alaikum, yang paling aku takuti dari apa yang aku takuti pada diri kalian, apa itu? Tulul amal wattiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu dan banyak angan-angan. Okay. Di sisi lain beliau mengatakan apa? Dunia itu akan pergi meninggalkan kalian. Ini menarik ini, walaupun ucapan Ali ini di sisi yang berbeda. Ya, tapi kalau kita gabungkan dua ucapan ini nyambung. Dunia itu akan ninggalin kalian. Tapi manusia justru di dunia apa? Banyak angan-angan mengikuti nafsu. Wal akhiratu muqbilah, akhirat itu yang datang nanti. Dunia akan pergi ninggalin kalian, akhirat yang datang. Fakunu min abna'id akhirah wala takunu min abna'id dunya. Jadilah kamu menjadi anak-anak akhirat, jangan jadi anaknya dunia. Lalu beliau pun mengatakan, Falyawm, hari ini kita di dunia ini beramal, dan di akhirat tidak ada amal, yang ada apa? Jaza, balasan aja. Ketika di dunia amal, maka ada kesempatan bagi diri kita untuk melindungi kita.
untuk melindungi kita dari azab, kita punya kesempatan untuk melindungi diri kita. Makanya Rasulullah mengatakan apa di hadis yang kita sebutkan tadi, wa atbi'is sayyi'ah hasanah. Ikuti maksiat kamu, habis berbuat maksiat lakukan ketaatan. Itu apa? Usaha kita untuk menyelamatkan diri kita. Ini di dunia ada tobat, ada amal soleh, upaya untuk menyelamatkan diri kita, upaya untuk membela diri kita, upaya untuk menunjukkan kekuatan kita di hadapan Allah dengan amal soleh. Tapi ketika di akhirat tidak ada, tidak ada Pak. Bukti kalau manusia di akhirat tidak punya kekuatan apa-apa, yang tersisa hanyalah amal. Orang lain nggak akan bisa membantu. Atadruna manil muflis? Kalian tahu orang pailit itu siapa? Orang yang datang di akhirat bawa pahala banyak besar, tapi di dunia suka nyaci maki orang, ngambil harta orang. Maka di akhirat dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bagaimana caranya dia membayar kezaliman ini? Pahalanya dia diambil, dikasih ke orang itu. Habis pahalanya, keburukan orang itu diambil. Bisa apa? Fama lahu min quwwatin wala sudah bisa Pak. Yang bisa menolong kita rahmat Allah, Allah dengan rahmatnya. Kok bisa? Ya, amal saleh kita. Ketika kita beramal saleh, maka Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Ya, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagus pertanyaan. Bagaimana untuk menggabungkan atau memahami bahwa manusia diciptakan dari tanah liat, kan gitu kan? Sedangkan di sini dan di ayat-ayat yang lain manusia diciptakan dari air mani. Jawabannya, yang diciptakan dari tanah liat siapa, Mas? Nabi Adam. Terus kita setelah Nabi Adam jadi, manusia lahirnya dari apa? Dari air mani. Di situ jawabannya. Faham? Alhamdulillah. Simpel kan? Yang diciptakan dari tanah liat siapa? Allah ngomong siapa? Adam. Adam saya ciptakan dari tin, tanah liat. Tanah liat dibentuk-bentuk manusia gede utuh, lalu Allah kasih roh hidup. Jadi Nabi Adam itu pakai proses bayi dulu begitu? Enggak, langsung gede. Lalu Allah ciptakan istrinya dari tulang rusuknya. Makanya perempuan lemah, dhaif. Kata Imam Nawawi Abadadiyah Salihin, kewajiban kita apa? Menghormati, menghargai, memuliakan orang-orang yang lemah. Siapa? Perempuan. Hormati perempuan. Kamu harus lembut sama perempuan, karena perempuan itu lemah, Mas. Diciptakanlah sama Hawa, nggak pakai Siti tapi lo ya. Hawa. Kemudian Allah turunkan keduanya ke bumi. Nah, barulah keduanya berkumpul, lahir anaknya dari air mani. Ya. Ada yang lain?
Nggak ada yang nanya? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kalau secara detailnya saya sudah banyak lupa sisi sastra Arabnya Pak. Ya, yang jelas kata ma dalam bahasa Arab itu bisa mempunyai bagian dari huruf mausul. Huruf mausul itu kata sambung bahasa Indonesianya yang digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal. Ya. Ma yang panjang ini sebetulnya sepertinya sama, tapi kenapa alifnya dibuang saya sudah lupa semuanya. Ini kajian-kajian sastra, ya. Kajian-kajian sastra saya lupa semuanya. Ya, mohon maaf. Di ayat yang lain disebutkan kata ma panjang. Itu yang disebut dengan ismul mausul. Yang lain pendek, ini seperti ayat ini wa mimma khuliq. Kenapa mimma khuliq alifnya dibuang? Ini pasti ada kajian sisi sastranya. Biasanya di dalam kitab tafsir namanya tafsir An-Nasafi. Itu kemudian tafsir Zamakhsyari. Itu tafsir-tafsir dari sisi kajian sastranya, Pak. Kita yang belajar di kuliah syariah dulu nggak pernah nyolek-nyolek tafsir itu, Pak. Kenapa? Kakak nyambung kita, nggak ngerti kita ya. Kenapa? Karena kita kuliahnya bukan kuliah jurusan bahasa Arab. Kita bukan jurusan bahasa Arab. Kita kuliahnya hanya memahami tafsir dengan metode-metode penafsirannya saja. Adapun dari sisi kajian sastranya ramudeng Pak kita, bukan konsentrasi saya. Ya mungkin ada ustadz-ustadz lain yang dulunya pernah di jurusan bahasa Arab, beliau bisa menjelaskan itu. Ya, kalau saya kuliah saya di syariah, kita cuma mengkaji metodologi menafsirkan Al-Quran seperti apa. Menjelaskan makna Al-Quran seperti apa. Oh begini cara menafsirkan Al-Quran. Oh ini ilmunya. Sisi sastranya lain cerita apa. Itu lain jalurnya beda. Bukan bidang saya untuk menjawab pertanyaan itu. Yang lain? Cukup? Alhamdulillah. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.